Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu nur. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, semoga senantiasa selalu dalam jalan rahmat dan jalan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, diberikan ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan serta kegembiraan di saat kita masih dalam suasana Idul Fitri. Semoga semuanya aktivitas ibadah kita, khusus berkaitan dengan Idul Fitri, semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Semua bisa kembali berkumpul dan bersiap untuk melaksanakan tugas kita yang berikutnya. Diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan saat ini saya ingin kembali mengajak bersama-sama sahabat-sahabat semuanya untuk kita kembali saling mengingatkan untuk saling menguatkan dengan kita bertafakur, dengan kita mengambil sebuah ibrah, ittiba dari pelajaran-pelajaran, dari perjalanan dan kisah-kisah para alim ulama kita, para tokoh-tokoh agama yang banyak memberikan inspirasi, pelajaran yang baik kepada kita. Dan itu salah satu juga yang diperintahkan oleh Allah. Waqsus qasasihim, surah Quran, surah Hud dijelaskan, kisahkanlah kisah-kisah mereka, sampaikan kisah-kisah, bacakan kisah-kisah mereka. Artinya menceritakan kisah-kisah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang penuh dengan kesucian dan pendekatan diri kepada Allah. Itu adalah hal yang bermanfaat. Sebagaimana Allah juga banyak mengingatkan Rasulullah dengan kisah orang-orang soleh sebelumnya, para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Begitu juga dengan kita, sangatlah perlu bagi kita untuk mengenang, mengingat, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki sebuah bukti-bukti sejarah akan ilmu, amal, dan fadilahnya. Yang pada kesempatan ini saya akan menyuguhkan pada para sahabat kisah yang sudah umum dan masyhur, tapi tidak salah disampaikan kembali guna untuk menggugah kembali, atau mungkin ada inspirasi yang lain. Karena setiap sesuatu yang disampaikan walaupun berulang-ulang, tapi kadang-kadang hikmahnya, kadang-kadang maknanya bisa memberikan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Adapun kisah yang akan saya sampaikan adalah seorang tokoh yang terbesar
dari salah seorang alim ulama dalam ilmu syariat, dalam ilmu agama, dan yang paling lebih masyhur lagi, yang lebih spesifik lagi, seorang tokoh yang besar di dalam dunia ketasawufan di kalangan para ahli sufi, yaitu tidak lain dan tidak bukan al-alamah wal mukarram Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah tentang kekaromahan beliau, tentang kealamahan beliau, tentang taqarruban beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini, dengan segala keterbatasannya, saya akan coba mengungkapkan berdasarkan beberapa penelitian dari beberapa keterangan-keterangan dari para tokoh-tokoh di dalam agama Islam dan dari beberapa kitab-kitab yang ada, dan bahkan juga dari karangan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, seperti kitab daripada Futhul Ghaib, kemudian Fathul Rabbani, kitab Al-Gunniyah li Talibit Thariqul Haq, beberapa kitab-kitab. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Adapun yang ingin saya agak kedepankan adalah kisah bagaimana beliau bisa menjadi seorang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia, memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dan memiliki derajat yang tinggi di hadapan manusia. Tentu ada rahasianya yang sangat mendasar yang harus kita kupas, yang harus berhasil kita selusuri agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Nah, inilah beberapa hal yang menyebabkan beliau terangkat menjadi orang yang sangat mulia, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di kalangan para kaum sufi, sehingga beliau mendapatkan gelar adalah Sultan Aulia, rajanya, pemimpinnya para wali, mendapatkan juga gelar Waliul Kutub, porosnya, tokohnya, datuknya para wali, dan bahkan beliau juga mendapatkan gelar sebagai Gausul Azam. Gausul Azam adalah orang yang memiliki tingkat kesucian yang sangat tinggi, yang sangat besar dibandingkan daripada orang-orang yang suci, dan banyak lagi nilai-nilai keutamaan yang Allah berikan kepada beliau dan yang juga disematkan oleh manusia, khususnya para alim ulama dan para tokoh-tokoh sufi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah salah tokoh terbesar di kalangan tasawuf dan seorang yang mempelopori daripada perjalanan tasawuf melalui tarekat. Sehingga tarekat beliau, tarekat yang beliau rintis adalah tarekat yang dikenal, yang masyhur, menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia, yaitu tarekat Qadariyah. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 470 Hijriah. Berarti beliau lahir setelah beberapa generasi dari Rasulullah SAW, berarti sekitar 400 tahun setelah Rasulullah. Beliau lahir di daerah Jailani atau Jailani, di daerah Persia atau Iran saat ini. Maka tempat kelahiran beliau inilah yang menjadi nama yang tersemat
dalam diri beliau yang akhirnya masyhur. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu nama di mana tempat atau daerah asal desa di mana beliau berasal atau orang tuanya berasal atau beliau dilahirkan. Beliau lahir dari seorang ayah dan ibu yang memiliki silsilah yang menyambung kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, termasuk dalam golongan daripada zuriyah atau ahlul baitnya Rasulullah SAW. Demikian dijelaskan oleh salah seorang ulama, Abu Su'ud Al-Harimi. Dan di saat beliau lahir di bulan Ramadan, sehingga di bulan yang penuh dengan kesucian, kemuliaan dan keberkahan, di saat itulah beliau lahir. Ini menunjukkan tanda kelahiran yang baik. Bahkan ketika beliau di siang hari, beliau tidak mau menyusu. Setelah malam hari orang berbuka puasa, baru dia mau menyusui kepada orang tuanya. Ini bukan isyarah daripada tanda-tanda akan lahirnya seorang makhluk Allah, hamba Allah yang akan menjadi hamba yang baik, yang besar, yang menjadi tokohnya para wali dan para sufi. Bahkan kisah lain diceritakan, ayahnya sempat bermimpi didatangi Rasulullah, akan diberikan putra yang menjadi seorang yang besar, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi cahaya daripada umat Islam. Jadi di saat beliau lahir sudah banyak tanda-tanda, ya, hal ayat-ayat yang isyarohkan. Bahkan sempat ada lagi dalam kisah lain adanya cahaya tempat kelahiran beliau. Ini adalah merupakan sebuah hal-hal yang umum terjadi di dalam fenomena alam manakala akan adanya sesuatu tanda-tanda turunnya rahmat atau anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tanda-tanda yang pernah dialami ketika lahirnya penghulu manusia, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana pada saat beliau lahir banyak fenomena-fenomena yang terjadi, seperti runtuhnya singgasana kerajaan Romawi, Persia, ya. Nah, ini banyak hal-hal, datangnya malaikat, ya, membersihkan Rasulullah, ya, seperti itu. Begitu juga kepada Aminah, ya, bunda daripada Rasulullah SAW. Banyaklah disahkan dalam peristiwa akan lahirnya Rasulullah SAW. Begitu juga nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, banyak isyarat-isyarat yang terjadi yang disampaikan Allah kepada mereka-mereka yang ketika akan menerima anugerah yang besar, seorang hamba yang nantinya akan menjadi daripada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Alama wal Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani, muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lahir beliau diberi nama oleh orang tuanya Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, putra daripada Soleh Musa Al-Jailani. Beliau berada di negeri Jailan. Dari kecil beliau dididik dengan agama yang begitu sangat tekun, karena orang tua beliau adalah termasuk orang yang tekun beragama. Hingga menjelang remaja timbullah keinginan beliau untuk belajar di pusat daripada
tersebarnya ilmu Islam, yaitu di kota Baghdad. Maka beliau meminta izin kepada ibunda orang tuanya untuk meneruskan pelajaran di kota Baghdad. Dengan izin dari sang bunda, berangkatlah beliau belajar di sana dan banyak bertemu dengan para alim ulama. Dan bil khusus beliau belajar agama dengan syekh yang amat masyhur, yaitu daripada Syekh Hamad Ad-Dabbas. Di sana beliau banyak mendapat bimbingan agama dan belajar lagi dengan ulama-ulama yang lain, ya. Seperti Syekh Ibnu Agil, ya. Dan banyak lagi guru-guru beliau, hingga beliau betul-betul menguasai ilmu-ilmu agama secara baik. Dan beliau diberikan oleh Allah kecerdasan dalam menguasai seluruh pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama Islam. Dan bahkan beliau pun dipercaya oleh guru beliau untuk memimpin, melanjutkan madrasah yang telah dirintis oleh sang guru, untuk beliau melanjutkan membina, mengajar, serta membesarkan daripada madrasah yang sebelumnya telah dirintis oleh guru beliau. Sehingga dalam usia yang relatif masih muda, beliau sudah banyak memiliki murid dan terkenal di kota Baghdad pada masa itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam usia yang masih relatif muda, ilmu agamanya sudah begitu sangat luas. Dan nama beliau pun sudah mulai terkenal sebagai seorang alim, seorang ulama muda di kota Baghdad. Tetapi beliau merasakan bahwa kualitas dirinya dan tentu juga akan berhubung dengan kualitas ilmunya masih dirasakan masih banyak kekurangan, karena beliau seseorang yang juga banyak diajarkan pelajaran-pelajaran tentang ketasawufan. Dari zaman beliau kajian tasawuf sudah populer, sebagaimana yang telah ditebarkan oleh ulama yang masyhur yang tersiar sebelum beliau, yaitu Al-Imam Ghazali. Dan beliau pun memiliki seorang guru yang tidak hanya ahli di dalam syariat, dalam ilmu fikih, tauhid, akidah, akhlak, hadis, tafsir, yaitu Syekh Hamad Ad-Dabbas, tapi dia juga seorang yang ahli di dalam ilmu tasawuf. Hingga akhir inilah yang memanggil hatinya untuk lebih dalam lagi mengkaji tasawuf, bukan dalam bentuk kajian teori atau dalil atau keterangan, karena kajian yang seperti itu sudah habis dia kuasai. Akan tetapi tasawuf bukan kajian teori, tapi ada sebuah kajian praktek, penerapan dan penempaan, pembinaan diri. Maka dengan izin dari sang guru, beliau ingin melanjutkan untuk betul-betul mendalami kajian tasawuf yang sesungguhnya, yang merupakan bentuk daripada penempaan riyadhah atau penerapan. Yang tentu penerapannya tidak cukup hanya melalui seorang mursyid dalam bentuk teori, tetapi juga harus dalam bentuk riyadhah. Dengan doa dan restu dari gurunya, maka mulailah beliau
menerapkan kajian tasawuf dalam bentuk terapan. Dengan itulah beliau dikatakan sebagai seorang sufi. Sehingga seluruh kemegahan-kemegahan, seluruh atribut-atribut yang beliau miliki, seluruh gelar-gelar kehormatan yang tersemat pada dirinya, maka saat itu pun dia tanggalkan, dia lepaskan, dan dia tinggalkan. Ini wahai sahabat, kisah yang paling menarik, yang paling harus kita garis bawahi dari sekian banyak kisah-kisah yang dimiliki dari seorang tokoh besar di dalam tasawuf. Dan tidak lain, pembelajaran beliau, penerapan beliau, mempraktekkan beliau adalah beliau mengembara di tengah padang pasir seorang diri yang hanya berbekal kepada apa yang melekat pada tubuhnya, yang terbuat dari pakaian yang usang, pakaian yang tebal, yang kasar, karena begitulah tradisi di dalam belajar penerapan tasawuf pada zaman saat itu. Dan dengan ciri pakaiannya yang terbuat dari pakaian yang usang dan kasar, itulah hingga terkenal menjadi nama simbol daripada kajian tersebut, yaitu kajian tasawuf. Padahal yang dikaji bukan suf, tapi dikaji tentang pembersihan diri, pendekatan diri, dan pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata tasawuf diambil dari kata suf, yang artinya pakaian yang kasar, yang terbuat dari kulit domba. Tapi yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud, karena itu ciri dari orang-orang yang biasa belajar tasawuf pada zaman dahulu, berpakaian yang seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran yang penting, yang besar, yang harus kita garis bawahi dari guru besar ulama tasawuf kita kagumi, yang kita cintai, kita sayangi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam prestasi hidupnya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Dia tinggalkan, dia lepaskan, dia tanggalkan karena ingin mencari, ingin menemukan rahasia tentang hakikat kebenaran, hakikat Sang Pencipta, yang itu menjadi sebuah tumpuan dan tujuan dalam kajian tasawuf. Dan dia kenakan pakaian yang rendah, bagaikan orang yang terlunta-lunta, terlantar, tidak memiliki arah dan tujuan. Karena begitulah perjalanan tasawuf pada masa itu, penuh dengan penempaan yang sangat-sangat berat. Wahai sahabat-sahabat, hingga orang yang tadinya mengenal beliau begitu sangat dekat dengan dia berpakaian seperti itu, sebagai seorang pengembara, seorang musafir tengah padang pasir yang tidak memiliki arah dan tujuan dan tumpuan, ketika melihat beliau mungkin tidak akan lagi mengenali beliau. Dan beliau pun juga memang harus menghindari berinteraksi dengan siapapun, karena begitulah adab dalam tasawuf ketika menerapkan sebuah riadoh atau penempaan atau suluk dalam istilah yang populer saat ini. Dia berjalan di tengah padang pasir tanpa tujuan, tanpa sebuah target, tanpa sebuah hasil secara lahiriah yang ingin diraih. Berbeda ketika beliau berangkat dari
kampung halaman beliau, ya, Gilani atau Jalan menuju Baghdad dengan sebuah harapan dan tujuan menjadi seorang yang mengerti ilmu agama atau menjadi seorang yang alim, seorang yang ulama. Karena itu harapan dan cita-cita setiap anak muda di dalam Islam pada masa itu, menjadi sebuah kebanggaan pemuda muslim pada masa itu. Tapi ini berbeda, jalan dalam kehampaan, dalam kesunyian, yang tidak memiliki arah dan patokan. Bayangkan wahai sahabat, dia korbankan, dia tanggalkan semua alim ulamanya. Ini rahasia pertama, sebab beliau bisa menjadi seorang nantinya tokoh imamnya, pemimpinnya, rajanya para wali Allah, para sufi. Karena beliau seorang yang sudah mampu melepaskan seluruh kebanggaan, kebesaran, prestasi dunianya. Karena untuk meraih pengetahuan yang sesungguhnya hakiki, untuk dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak ada batas waktunya wahai sahabat. Dan ternyata beliau menjalani itu memakan waktu yang sangat lama, tanpa beliau sadari memakan waktu daripada seperempat umurnya atau hidupnya, yaitu selama kurang lebih 25 tahun. Dan bayangkan pada tahun-tahun pertama, semuanya dalam kehampaan, dalam kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelas. Untuk apa semua ini? Itu pasti akan ada goyangan-goyangan dalam jiwa seorang hamba yang ketika dia berjalan tidak memiliki arah dan tujuan. Yang ada hanyalah dalam kesendirian dan kesunyian dan ketekunan untuk selalu berzikir, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 25 tahun bukan waktu yang singkat wahai sahabat. Di tengah padang pasir yang supi dan yang sunyi dan sepi, tanpa memiliki bekal apapun kecuali hanya pakaian yang dia pakai melekat di dalam tubuhnya. Yang itu pun lama-lama habis, terkikis, hingga berjalan tanpa memiliki alas dengan pakaian yang compang-camping robek, yang dia selalu menghindari untuk dilihat oleh manusia. Walaupun banyak manusia yang dari kejauhan melihat beliau sehingga menganggap musafir lain yang karena tujuan perdagangan, karena musafir beliau musafir filah, bukan musafir dalam tijaroh. Dan dia kadang-kadang terlihat oleh musafir yang lain sehingga dianggapnya si orang bodoh dan si orang gila. Bayangkan wahai sahabat, seorang alim ulama besar yang sudah punya masa depan besar, bayangkan dia tinggalkan semuanya. Yang didapati apa? Gelar sebagai si bodoh dan si gila wahai sahabat. Bayangkan, inilah pelajaran besar yang sudah. Dan itu tidak cukup sebentar. Dengan kekurangan makanan, kekurangan minuman, ya, dalam kesunyian dia bertahan keyakinannya, terus dia olah dirinya, Masya Allah. Tanpa terasa 25 tahun berjalan di tengah padang pasir yang sunyi, yang berbagai macam situasi dan keadaan yang beliau hadapi, yang tentu sangat-sangat tidak menyenangkan secara zohiriyah. Begitulah beliau mengisahkan kepada murid-muridnya bagaimana perjalanan beliau. Nanti beliau berhasil menyelesaikan semuanya itu. Keadaan yang dingin, kurang makan, kurang tidur, kurang minum, ya apa aja tuh, daun-daunan, kulit yang Masya Allah. Sampailah di 7 tahun terakhir, 18 tahun dia mengembara ke sana dan kemari tidak menentu dalam kesunyian. Bayangkan wahai sahabat, seorang alim ulama itu siapa yang mampu seperti itu? Wajar kalau beliau menjadi seorang waliul kutub, imamul sufi, bayangkan sultanul aulia. Wajar wahai sahabat. Itu adalah
singkat aja ya karena terbatasnya kita, wahai sahabat. 7 tahun terakhir barulah dia mendapatkan sebuah buah pencerahan ditandai dengan hadirnya sosok ini, para mursyidnya, para orang yang belajar tasawuf secara terapan, yang tiada lain dan tiada bukan adalah Nabiullah Khidir alaihissalam, yang ketika itu yang awalnya dalam bentuk suara yang mengarahkan beliau ya, yang kemudian barulah hadir dalam bentuk sosok manusia yang memerintahkan kepada beliau untuk duduk diam. Bayangkan wahai sahabat, saat perintah itu hadir, godaan begitu besar datang. Godaan dunia tergambar, terbayang dengan segala kemegahannya, keindahannya, masya Allah, gemerlapnya. Tapi Allah lindungi diri beliau. Belum selesai dunia, belum lagi makhluk-makhluk yang lain dengan makhluk-makhluk halus dan sebagainya menggoda beliau. Para jin-jin, raja-raja menggoda beliau dengan hal yang menakutkan serta dengan hal-hal yang menyenangkan, yang tentu itu sudah merupakan hal yang biasa dalam pengalaman beliau selama beliau berada di tengah padang pasir mengembara. Dan yang paling berat adalah godaan syahwat beliau yang begitu besar menggoda beliau, masuk ke dalam diri beliau, hadir dalam setiap renungan beliau, dan kadang hadir pula dalam setiap tidur beliau hingga menimbulkan mimpi yang menyebabkan beliau basah. Bayangkan coba, berulang-ulang kali dia mandi, berulang kali pula godaan itu datang, dan Allah tetap memberikan pertolongan hingga akhirnya dia mampu mengendalikan semua itu. Setiap Nabi Khidir alaihissalam hadir, tetap perintahnya duduk dan diam dan jangan tinggalkan tempat itu. Bayangkan wahai sahabat, tidak boleh ada satu pertanyaan. Bayangkan ketekunan beliau, kesabaran beliau, bayangkan coba, begitu tingginya, padahal godaan begitu banyak menghantui beliau. Untuk apa diam seperti ini? Gak ada gunanya. Toh kalaupun dia seorang pembimbing, dia hanya datang kemudian memberikan perintah suruh tetap tunggu, duduk, diam. Bayangkan coba, tidak ada pesan-pesan yang lain, tidak ada pelajaran, tidak ada. Wahai sahabat, ini bayangkan coba, begitu besar godaan, tapi beliau tetap. Bahkan sampailah datang godaan si raja setan iblis yang mengaku sebagai sang Tuhan yang memberikan nasihat sudah selesai, khalwatmu, riyadhahmu, ujlahmu, taqarrubmu, dan kau sudah menjadi seorang wali Allah yang bermakrifat kepada Allah. Tinggalkan semua syariat dan tidak perlu lagi kamu terbebani dengan kewajiban. Lakukan apa yang kau suka, tidak lagi ada yang diharamkan buatmu. Bayangkan doa wahai sahabat. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai setan iblis laknatullah, pergilah engkau sebelum engkau kuhancurkan, karena sesungguhnya engkau adalah setan laknatullah yang menggoda manusia. Bayangkan coba. Ini wahai sahabat, kenapa? Karena tidak mungkin kebenaran Tuhan memerintahkan, Allah memerintahkan seseorang itu melanggar apa yang sudah disyariatkannya. Hanya setanlah yang memerintahkan seperti itu. Memang terbuktilah akhirnya suara menjelma dalam bentuk setan dan mengangkatkan kagumnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dengan itu pula ditandai proses perjalanan riyadhahnya
selesai dan dia diperintahkan untuk kembali ke Baghdad memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, khusus kepada para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, para tokoh-tokoh tasawuf. Hingga akhirnya banyaklah karya-karya beliau setelah itu yang menghasilkan karya-karya tasawuf yang tidak kurang dari 15 karya beliau. Termasuk di dalamnya tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jailani. Sudah banyak. Tapi tafsirul Asrar, Futuh Ghaib, Fathur Rabbani, dan banyak lagi kita mengenai sahabat-sahabat. Dan akhirnya banyaklah lahir berbagai macam karomah-karomah dalam diri beliau, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati. Pertama yang ada pada beliau ketika beliau diuji oleh para alim ulama, 100 alim ulama ingin menguji kebenaran tentang tasawufnya Syekh pada saat itu. Di saat para syekh bertemu dengan beliau, tiba-tiba keluarlah cahaya dalam tubuh beliau dan masuk ke dalam tubuh cahaya para ulama pada saat itu. Dan cahaya itu membuat para alim ulama tersadarkan akan kekurangan pribadinya dan tidak mampu menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lagi kisah yang lain ketika beliau sedang memberikan nasihat-nasihat di saat orang-orang tidak begitu menyimaknya, tiba-tiba beliau melangkah di atas angin, di atas udara yang terus melangkah, ya, naik di atas udara hingga tercenganglah para jamaah saat itu. Barulah sadar bahwa beliau memang seorang yang mendapatkan karomah fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi yang lain, wahai sahabat, karomah-karomah beliau. Namun yang terpenting ingin saya garis bawahi, begitu gigihnya beliau di dalam mencari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kuatnya beliau dalam meriadoh diri, dan begitu besarnya kerelaan dan pengorbanan beliau terhadap apa yang sudah diraih dari dunianya. Dan wajar dan layak kalau dia mendapatkan sebuah kehormatan yang besar, menjadi pemimpinnya, imamnya para sufi dan para wali Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keterbatasan yang ada, saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang sahabat bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah yang menyebabkan engkau terpilih menjadi kekasih Allah, tokohnya para wali dan sufi? Dengan singkat, Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, sungguhnya aku meraih ini semuanya karena restu doa dari ibuku. Masya Allah, ya Allah ya Karim, Allahu Akbar. Wahai sahabat, simple wahai sahabat, seorang syekh besar, Waliul Kutub, Sultan Aulia, rahasia cuma satu wahai sahabat. Ternyata taat bakti sama sang orang tua, sama sang ibu. Kuncinya di situ. Kita tidak akan pernah mendapatkan mursyid, tidak akan pernah menjadi mursyid, dan tidak akan pernah terpilih untuk bisa mengenal dan menjalani perjalanan tasawuf kalau syarat yang utama yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir tidak bisa terpenuhi, wahai sahabat. Tidak perlu kita mencari guru, tidak perlu mencari mursyid, tapi carilah bakti, ridho, restu dari sang orang tua, khususnya sang ibu. Dan itu memang dibuktikan oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi ketika pertama kali dia akan belajar ke Baghdad,
Di tengah perjalanan beliau ketika itu dijegat oleh perampok. Dan perampok bertanya, apa yang kau bawa? Maka dengan jujur, karena memang jujur itulah yang diajarkan oleh sang ibu, aku membawa emas ya, di kantongku untuk keperluanku belajar. Bayangkan coba. Sang perampok kemudian mengambil emas dan bertanya, kenapa engkau jujur? Karena begitulah ibuku mengajarkan kepadaku untuk jujur. Disitulah sang perampok menangis, karena ketika Tuan Syekh menyebutkan inilah apa yang diajarkan sang ibu, maka para perampok pun itu ingat kepada ibu-ibu mereka, karena mereka semuanya pasti punya ibu. Sejahat-jahatnya, sekeras-keras hatinya, pasti manusia akan lemah kepada sang ibu. Jikalau tidak, itu bukan lagi lah manusia namanya, tapi sudah melebihi daripada setan sekalipun, karena setan pun masih menghargai orang tuanya. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, raih ridho ibumu, baru belajar kajian-kajian yang lain, baik kajian agama syariat, terlebih-lebih dalam kajian tasawuf. Barakallahu li wa lakum wa afa minkum. Allahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.